Karena itulah dia dijuluki As-Siddiq, orang yang meyakini kebenaran. Jika itu yang beliau katakan, ayah memberi penjelasan. Berarti itu benar. Di mana keganjilannya? Terheran-heran mendapati orang-orang meragukan. Beliau menceritakan kepadaku bahwa berita-berita datang kepadanya dari langit ke bumi dalam 1 jam sehari atau semalam. Aku tahu, beliau berkata benar. Apa yang kalian perselisihkan itu sebetulnya hanyalah persoalan sepele. Menjadi seorang perempuan berusia panjang dengan keberkahan akal yang menakis kepikunan, kendati mata merabun hingga buta, engkau mesti pula menelan seluruh getir dan permainan hidup. Menjadi saksi, suka tidak suka, mau tidak mau, terhadap rentetan peristiwa yang demikian penting, yang kejar mengejar, yang satu membenamkan yang lain, memaksa kita senantiasa terjaga atau kita akan tertinggal. Ayah mula-mula menikahi Qutailah binti Abdul Uzza, dan dari sana lahirlah Abdullah dan aku. Ayah bercerai, lalu menikahi Ummu Ruman binti Amir, dan lahirlah Abdul Ka'bah dan Aisyah. Kelak selepas Ja'far keponakan Rasulullah gugur di medan perang Mu'tah, ayah menikahi Asma binti Umais, melahirkan Muhammad bin Abu Bakar pada peristiwa Haji Wada. Dan pada minggu-minggu terakhir kehidupan Rasulullah, ayah menikahi Habibah binti Kharijah dan melahirkan Ummu Kulthum selepas Rasulullah wafat, dan dia menjadi seorang khalifah. Ketika aku dan Aisyah yang 7 tahun lebih muda dariku masih kecil, ayah dan ibu kerap memperbincangkan seorang lelaki mulia dari Bani Hashim. Seorang nabi, ujar mereka, penuh kekaguman, namanya Muhammad putra Abdullah. Mereka membimbing kami untuk bersyahadat, menjelaskan secara perlahan keagungan dan kemurnian agama ini, mempertontonkan betapa mereka mencintai sang Rasul setiap kali beliau berkunjung ke rumah kami pada waktu pagi atau sore hari. Seiring pertumbuhanku, pengertianku pada konsekuensi keputusan kami semakin lama semakin jelas. Ayah, sebagaimana yang lain, menjadi objek cercaan dan gangguan. Tetapi ayah dan ibu tidak menunjukkan sedikit pun kegusaran, melainkan justru rasa cinta yang semakin lama semakin dalam dan mengakarkan pengorbanan dan ketulusan, sesuatu yang mendarah daging dalam hati kami. Aku, Abdullah dan Aisyah, Abdul Ka'bah bersikukuh sejak awal menolak pilihan ini. Ketika ayah dalam tahun-tahun penuh penyiksaan kepada kaum muslimin yang lemah dan tanpa perlindungan memerdekakan Bilal yang disiksa Umayyah bin Khalaf, kepala Bani Jum'ah itu tersinggung, sedang rumah kami berada di perkampungan mereka. Suatu hari, demi menuntaskan dendam, orang-orang Bani Jum'ah mengikat tangan dan kaki ayah serta Tolha, melemparkan mereka ke jalan, sedang tak ada seorang pun Bani Taim yang menolong. Lihatlah, bahkan suku kami sendiri sekarang meninggalkan kami. Padahal dahulu, mereka berbondong-bondong meminta nasihat dan pertolongan kepada ayah. Ayah tidak punya pilihan lain. Ia harus berhijrah, setidak-tidaknya sampai situasi kembali aman. Ia pun menghadap Rasulullah dan meminta izinnya untuk pergi. Rasulullah mengiyakan. Ayah berangkat meninggalkan Mekah, meninggalkan kami yang lebih terlindungi, karena pengaruh kami terhadap masyarakat masih sedikit, sepenuhnya berharap dapat menyelamatkan agamanya. Tetapi kemudian dia bertemu Ad-Duguna yang berkata, bukankah engkau suatu berkah bagi sukumu, orang yang selalu membantu mereka yang mendapati kesulitan?
yang senantiasa melakukan kebaikan dan sering memenuhi kebaikan orang lain. Kembalilah, kau berada dalam perlindunganku. Ayah pulang demi beberapa lama menikmati perlindungan At-Tuguna, dan kemudian mengembalikan lagi perlindungan itu ketika para pemuka Quraisy mendesak At-Tuguna untuk memaksa ayah merobohkan masjid yang ia bangun di depan rumah. Aku berada dalam perintah Allah, jelas ayah. Tak lama berselang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, aku telah ditunjukkan tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah lahan yang subur, kayak pohon kurma, berada di antara dua jalur batu-batu hitam. Secara bergelombang, sembunyi-sembunyi, sebagian dari kami menyusul sebagian yang lain. Berhijrah ke tanah Yastrib, ayah meminta izin pula untuk berhijrah. Tetapi Rasulullah tidak seperti ketika dulu ayah meminta izin pergi. Kini tidak mengizinkan. Janganlah engkau terburu-buru, hai Abu Quhafah. Mudah-mudahan Allah memberimu seorang teman, ujarnya. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berkunjung di siang hari. Ayah yang melihat kedatangan Rasulullah yang amat dicintainya itu berkata, lebih kepada dirinya sendiri, seolah-olah ia masih harus diyakinkan. Seolah-olah kami, aku dan Aisyah yang sedang berada di rumah, masih harus diberi pengertian. Rasulullah tidak datang pada jam seperti ini, melainkan untuk sesuatu yang penting. Tetapi, ayah terlambat menyambut Rasulullah di ruang tamu. Mendapati itu, Rasulullah duduk dan berkata, datanglah ke tempatku, hai Abu Bakar. Demi Allah, wahai Rasulullah, jawab ayah. Di rumahku hanya ada aku dan kedua putriku. Setelah ayah duduk di hadapan Rasulullah, sang Nabi Agung itu berkata, Allah mengizinkanku untuk berhijrah. Ayah bertanya, siapa temanmu wahai Rasulullah? Teman? Rasulullah balik bertanya, memandangi ayah seolah ia seorang pikun. Ayah menangis sesenggukan, tak mampu lagi menutupi kebahagiaan. Wahai Nabi Allah, ujarnya terisak tersendat-sendat. Sesungguhnya dua unta itu menuju ke arah unta di belakang rumah. Telah kubeli, kuberi makan daun pohon akasia, dan kurawat sebaik mungkin agar bisa kita pakai untuk berhijrah. Pada malam yang ditentukan, bulan Sofar, di bawah bulan Sabit, di atas bukit sebelah timur, Rasulullah tiba di rumah kami. Melalui jendela belakang mereka keluar. Menunggangi kedua unta itu, Rasulullah pada unta yang satu, yang terbaik, dan ayah disertai Abdullah pada unta yang lain. Alih-alih bergerak ke utara, mereka mengarahkan untanya sedikit ke selatan, menuju arah Yaman. Ketika Mekah telah tertinggal di belakang, sang Rasul Agung memerlukan diri untuk berhenti sejenak dan berbalik memandang Mekah, menyenandungkan kata-kata perpisahan. Dari seluruh bumi Allah, Engkaulah tempat yang paling kucintai dan paling dicintai Allah. Jika kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Amir bin Fuhairah, penggembala yang dibeli ayahku untuk kemudian dibebaskan dan diberi tugas untuk menggembala kambing-kambing ayah. Mengikuti kedua unta itu dari belakang, menghapus jejak mereka di gurun. Setibanya di Mekah Bawah dan jauh ke Gunung Sur, ayah menyuruh Abdullah untuk kembali ke Mekah beserta kedua unta itu. Dengarkan dan carilah informasi apapun tentang kami, kau mengerti? Dan kepada Amir bin Fuhairah ayah bertitah, gembalakanlah kambingmu di sepanjang siang seperti biasa. Lalu pada malam hari, gembalakanlah ke sini, karena anakku akan datang dan jejaknya harus ditutup. Di gunung itu, selepas pendakian beberapa waktu, terdapat satu gua. Ayah masuk terlebih dahulu, memastikan segalanya aman, lalu mempersilahkan Rasulullah untuk masuk.
Ketika matahari naik dan orang-orang Quraisy geram oleh sebab konspirasi mereka untuk membunuh Rasulullah gagal total, di mana mereka menunggangi Rasulullah semalaman, tetapi tidak bisa melihat ketika beliau keluar dan menuju rumah kami. Terkejut mendapati Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Rasulullah. Abu Jahal dengan wajah tertekuk membentakku. "Hai putri Abu Bakar," ujarnya, "di mana ayahmu?" Aku menggeleng, aku tidak tahu. Dia menampar pipiku hingga anting-antingku terlepas. Berlalu seolah tidak pernah melihatku. Ketika sore harinya, bersama Abdullah, aku pergi ke Gua Thur demi mengantarkan makanan. Kami melaporkan, 100 unta telah disiapkan bagi siapapun yang bisa menangkapmu, wahai Rasulullah, menangkap kalian berdua. Beberapa penunggang kuda telah berlari membelah gunung ke utara, berharap bisa menyalip baju unta kalian yang mereka kira menuju Yasrib. Ketika kami pulang, jejak kami dilenyapkan oleh kambing-kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Hari-hari terasa sangat panjang. Orang-orang Baduy yang secara instinktif adalah pencari jejak yang ulung, yang fasih melihat sisa jejak unta walaupun ia tertimbun jejak kaki kambing, bergerak demi mahar 100 ekor unta. Keesokan harinya, aku kembali mengantarkan makanan, mengabarkan kondisi terakhir. Dan pada malam keempat, ketika aku menunggu di bawah, Abdullah dan Amir bin Fuhairah terkejut mendapati pohon akasia setinggi manusia di depan mulut gua, mengilhami seekor laba-laba untuk membuat sarang di antara celah batang pohon dengan dinding mulut gua, menyuruh seekor merpati bersarang dan duduk mengerami telurnya. Abdullah menyingkapkan sarang laba-laba itu, membiarkan sang burung tetap tenang, mengabarkan pada ayah dan Rasulullah bahwa perlengkapan untuk keberangkatan telah siap. Amir bin Fuhairah akan ikut untuk mengurusi pembekalan. Abdullah bin Uraikid, seorang Baduy yang telah disewa sebagai petunjuk jalan, telah datang bersama 3 unta. Ayah menceritakan bahwa tadi siang, persis setelah pohon itu tiba-tiba tumbuh, laba-laba itu tiba-tiba bersarang, burung itu tiba-tiba datang dan mengerami telurnya. Sekelompok pencari jejak berhasil sampai di mulut gua. Berdiri di situ, kemudian turun karena mengira gua itu tidak ada penghuni. Mereka menuruni tebing, dan ketika tiba di kaki gunung, persis ketika aku hendak menyerahkan 1 tas penuh perbekalan itu, aku tersadar bahwa aku tidak membawa tali. Aku merobek ikat pinggangku menjadi 2. 1 untuk mengikat tas perbekalan itu di pelana unta ayah, 1 lagi untuk kupakai sebagai ikat pinggang. Sejak saat itulah aku dijuluki Dzatun Nataqatain, wanita dengan 2 ikat pinggang. Kelak, di masa kekuasaan Bani Umayyah, selepas fitnah dan peperangan yang menyakitkan, putraku Ibnu Zubair akan diejek dengan julukan itu, dan ia mengadu kepadaku. Demikian pula Al-Hajjaj yang membunuh putraku di halaman Masjidil Haram di depan Ka'bah pernah bertanya kepadaku soal ini. Aku menjelaskan kepadanya bahwa julukan itu berarti kehormatan, karena dari jutaan perempuan muslim, akulah yang Allah beri kesempatan melayani Rasulullah berhijrah. Tetapi beliau tidak mau menaiki unta itu, unta terbaik yang telah dipersiapkan ayah. Kecuali beliau membelinya. Ayah merayu mengibah berkata bahwa unta itu adalah hadiah. Tetapi Rasulullah menjawab, "Tidak, aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku. Berapa engkau akan menjual unta ini?" Ayah pun menyerah. Dia menjual unta itu dan Rasulullah membelinya. Unta itu kemudian diberi nama Qaswa, unta kesayangan Rasulullah. Rombongan itu menembus gelap malam, kian lama kian lenyap, sebagai satu titik di petala gurun.
2 hari berlalu tanpa ada kabar. Kami menebak-nebak kemana ke arah hijrah Rasulullah sebenarnya. Yastrib, Yaman, atau Habasyah. Pada hari ketiga, seorang dari Mekah bawah mendendangkan syair. Semoga Allah Tuhan seluruh manusia membalas kebaikan dengan balasan yang baik kepada 2 sahabat yang tinggal di tenda Ummu Ma'bad. Keduanya tiba dengan membawa kebaikan, kemudian keduanya pergi pada sore hari. Sungguh beruntung orang yang menemani Muhammad pada sore hari. Ketika kakek yang telah buta mendengar bahwa ayah berhijrah, ia mengunjungi kami dan berkata, "Demi Allah, aku berpendapat bahwa anakku berniat membuat kalian lapar, karena ia meninggalkan kalian tanpa harta sedikit pun." Demi menenangkannya, kendati kami tahu bahwa dia benar, bahwa ayah memang membawa semua harta kekayaannya, yang sebesar 5.000 atau 6.000 dirham itu. Aku menjawab, "Tidak, justru ayah meninggalkan kekayaan untuk kami." Menuntunnya, aku menyentuhkan tangan kakek pada kain yang menutupi batu-batu yang kutaruh. Secercah senyum terbit di wajahnya. Jika dia meninggalkan kekayaan sebanyak ini, dia telah berbuat baik. Sementara itu, nan jauh di Amaj bawah, selepas melewati jalan Usman bawah, Rasulullah dan rombongannya tiba di perkampungan Kudaid. Di sana, mereka bertemu Ummu Ma'bad al-Khuzai. Rasulullah bermaksud membeli daging atau susu kambing, tapi perempuan tersebut tidak memiliki persediaan kecuali hanya seekor biri-biri yang tidak digembalakan karena sakit. "Bolehkah aku memerah susu itu?" ujar Rasulullah. "Jika ada air susunya, tentu sudah kami perah," jawab Ummu Ma'bad. Rasulullah mengusapkan tangannya pada si biri-biri. Berdoa membuat kelenjar susu si biri-biri tiba-tiba menggemuk, seolah ia tak pernah kerontang. Air susunya tumpah ruah. Rombongan itu minum hingga kenyang, bahkan orang-orang di sekitar rumah. Rasulullah memerah lagi dan menyisakan 1 bejana penuh untuk Ummu Ma'bad yang keheranan. Ketika suaminya, Abu Ma'bad pulang, dia tak kalah terkejut, bertanya, "Dari mana engkau mendapat susu sebanyak ini? Bukankah biri-biri kita tidak ada susunya?" "Seorang lelaki pembawa berkah datang kemari," jawab Ummu Ma'bad. Wajahnya rupawan, sedang sorot matanya dalam dan teduh. Tubuhnya sedang, tutur katanya lemah lembut. "Itu dia!" teriak Abu Ma'bad, terkejut tak alang kepalang. "Itu dia orang Quraisy itu. Seandainya aku ada di sini saat itu, aku tidak akan melakukan apapun kecuali beriman kepadanya." Rasulullah telah meneruskan perjalanan melewati Al-Kharar, menuju Tasniyatul Marrah, Madlij, Madlij Mijaj, Marjih Majaj menuju Marjih melalui Dzulwaid, lalu Dzikhash, hingga tiba di Al-Arju. Dari sana, mereka menuruni bukit tempat seorang Aus yang beriman telah menunggu, dan bersama-sama meninggalkan Al-Arju demi menuju Tasniyatul Laid dari sebelah kanan Raqubah, menuju kabilah Rim, dan di sanalah tanah yang dijanjikan itu, Yasrib, tanah subur berpepohonan kurma rindang. Mereka terus bergerak hingga tiba di perkampungan Quba. Rasulullah menginap selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, membangun Masjid Quba sembari menunggu Ali bin Abi Thalib yang diserahi tugas untuk mengembalikan semua titipan orang-orang Mekah kepada Rasulullah. Tiba di sana, Ali yang kelak menjadi suami Fatimah dan menjadi khalifah ketika fitnah berkecamuk, pergi berhijrah, berjalan kaki menembus gurun, tanpa unta atau kuda, atau hanya sekedar keledai. Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kira-kira 7 bulan kemudian, setelah Rasulullah selesai membangun rumahnya di sana,
di dekat Masjid Nabi dan melakukan konsolidasi dengan warga Yasrib, termasuk kaum Yahudinya, Rasulullah mengirim Zaid bin Haritha untuk menjemput kedua putrinya yang masih muda, Ummu Kulsum, janda Utaibah bin Abu Lahab, dan Fatimah permata hati Rasulullah. Zainab, putri sulung Rasulullah, tertahan di Mekah karena suaminya masih musyrik dan baru bisa bertemu beliau selepas perang Badar. Zaid, putra angkat Rasulullah itu, juga menjemput serta istrinya, Ummu Aiman dan Usama putra mereka. Menyertai Yazid, ayah mengutus Abdullah untuk menjemput kami, aku dan Aisyah, bersama-sama dengan Tolha. Kami berhijrah menuju Yasrib ketika ibu tiriku, Ummu Ruman, meninggal 1 bulan setelah perjalanan perjanjian Hudaybiyah. Abdul Ka'bah terketuk hatinya dan ia berhijrah ke Yasrib demi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mendapati itu, Rasulullah mengganti nama saudaraku itu dengan Abdurrahman. Ayah menikahkanku dengan Zubair bin Awam, seorang pejuang Islam yang tangguh, yang saat itu tidak memiliki apapun kecuali hanya seekor kuda. Kami dikaruniai anak yang kami beri nama Abdullah bin Zubair, dan orang-orang lebih mengenalnya sebagai Ibnu Zubair. Dialah anakku itu, yang kelak memproklamirkan diri sebagai penguasa Hijaz, selepas peristiwa Karbala yang memilukan. Dan ia berperang melawan kezaliman. Dia suatu kali pernah bercerita kepadaku, "Ibu, mana yang lebih baik bagiku? Menjadi tawanan yang menyengsarakan atau mati mengenaskan? Aku dikhianati kawan dan zaman, dan aku tidak memiliki apapun kecuali pedangku ini." "Anakku," jawabku, "matilah sebagai pemberani, sebagaimana kamu hidup sebagai pemberani. Tumbuhkanlah dalam benakmu kemuliaan yang tinggi. Tidak ada antara hidup dan mati, kecuali hanya putaran yang bergilir di antara manusia." "Ya, hanya putaran, bukankah begitu?" Suamiku mendapat gilirannya ketika ia pulang dari perang Unta. Dibunuh secara curang oleh Ammar bin Jarmus. Lalu anakku, seperti sudah kusinggung sebelumnya, berperang dengan gigih mempertahankan kebenaran yang kami yakini, hingga pasukan Al-Hajjaj membunuhnya. Ketika anakku dimakamkan, Al-Hajjaj berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku perbuat terhadap anakmu? Aku sudah tua dan mataku buta, tapi akalku tidak pernah pikun. Keberanianku tidak pernah surut. Gigiku masih lengkap, keimananku tidak pernah terbeli oleh apapun. Engkau, hai Al-Hajjaj," ujarku, "telah merusak dunianya, sedang dia telah merusak akhiratnya.